saja kan ya. Artinya janganlah kita berdebat karena berbeda pendapat. Kalau kita sering berdebat karena perbedaan pendapat, maka kita akan menjadi kaum khawarij. Kaum khawarij itu adalah kaum yang dibenci oleh, ya itulah oleh umat Islam khususnya ya. Itulah seperti ISIS gitu kan. Itu tuh kaum khawarij itu. Yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Saya sebut itu kaum khawarij itu. Jadi gini kan, kalau saya kembali lagi ke makna dari dukhon itu kan artinya kabut atau kepulan asap ya. Itu makna harfiahnya itu seperti itu. Nah, ada dua pemaknaan secara majasi ya atau perumpamaan. Jadi kalaupun hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang ad-dukhon ini, saya kira itu adalah satu siloka atau mungkin satu perumpamaan. Karena gini, akhir zaman itu segala sesuatunya dirahasiakan, segala sesuatunya itu disembunyikan. Makanya ada istilah Satrul Biningit, makanya ada istilah Ashabul Kahfi. Cerita dari Ashabul Kahfi itu tentang apa? Ya kan, tentang satu orang yang disembunyikan selama 309 tahun kan. Di surat Al-Kahfi kan ada tuh. Nah, Al-Kahfi itu ceritanya tentang hari akhir, tentang hari kiamat, ya kan. Nah, maknanya arti dari ad-dukhon tersebut itu masih menurut pendapat para ulama. Ya, kalaupun misalkan seandainya baginda Nabi menyampaikan bahwa akan ada meteor, meteor ekor bintang berekor atau apa. Zaman dahulu kala kan zamannya baginda Nabi belum ada istilah bintang meteor atau ya bintang berekor kan gitu. Nah, jadi ad-dukhon itu bisa jadi ya karena itu kabut tebal Kang, kabut tebal yang hitam yang artinya itu menggelapkan dunia, menutup langit ya, menutup langit sehingga gelap gulita selama mungkin 40 hari 40 malam bisa jadi, kan ada yang mengatakan demikian. Nah, kalau dikaitkan dengan diselaraskan dengan kondisi saat ini, kemungkinan nanti itu ad-dukhon itu adalah makna dari perang nuklir. Jadi perang nuklir itu kan nanti gambarannya ya, namanya perang dunia ketiga itu udah perang nuklir itu bermainnya. Jadi antar negara satu dengan yang lain itu saling bermusuhan. Karena apa? Mereka punya kepentingan masing-masing. Misalkan contoh ya, Cina itu misalkan dengan Turki ya kan. Dengan Turki itu dia ada hubungan, katakanlah hubungan bisnis gitu. Tetapi misalkan Turkinya dengan dengan misalkan Inggris, dia satu di NATO gitu kan. Tapi Inggrisnya sama Cina bermusuhan. Jadi dia ngebom sana, tapi ini ngebom sini, akhirnya apa, saling mengebom. Itu nuklirnya itu paling diluncurkan. Dan hampir sebagian besar negara di dunia ini udah punya nuklir. Nah, coba bayangkan, kemarin saya sempat jelaskan sedikit bahwa Little Boy itu nama nuklirnya si Rusia itu satu ini saja, hulu ledak saja itu bisa radiusnya itu mencapai kurang lebih sekitar ya pokoknya 5.000 kali dari dampaknya ya, 5.000 kali dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Coba Hiroshima aja mematikan sekitar 250.000 orang. Kalau 5.000 kalinya berapa? Itu baru satu Little Boy. Dia punya banyak sekali kan. Nah, belum dari yang lain-lain kan banyak sekali. Nah, coba bayangkan kalau saling sus. Nah, bintang berekor itu ya bisa jadi itu. Nah, itu kan ekornya kan api tuh. Kalau lagi diluncurkan, yang mana katanya setiap manusia di dunia ini akan melihatnya kan gitu. Ini pendapat narasumber ya. Sekali lagi ini bukan satu kebenaran, ini satu pendekatan pendekatan antara hadis, riwayat dan kondisi saat ini. Nah, jadi kalau di bintang berekor ya mungkin ya itu tadi begitu ini anggaplah ya ini nuklirnya diluncurkan nih, gitu. Nah, dia itu kan di bawahnya itu kan akan ada api gitu kan. Nah, makanya rekor kan, bintang berekor tuh maksudnya ini mungkin gitu. Nah,
karena kan menunjukkan api, cahaya segala macam, dan karena di mana-mana itu saling lempar nuklir itu, disitulah kemudian orang akan banyak melihat di belahan dunia manapun. Bahasanya hiperboliknya seperti itu, secara hiperbolanya. Nah, kemudian dampaknya begitu udah ledak dier tadi itu, ya bayangkan saja kamu, coba Kang Suryan lihat itu ada tuh di video ledakan Hiroshima itu kayak apa tuh, kayak bentuk jamur gitu kan, wush, ke atas kan reaksi fusinya tuh, wush gitu ke atas tuh sampai hitam kelam, ya kan. Nah coba bayangkan itu 5.000 kali, itu baru dari Rusia. Misalkan ada sekian puluh ribu nuklir di seluruh dunia, kira-kira hitam apa enggak kan, gelap kulit. Dan di situ otomatis teknologi akan mati semua karena radiasinya sangat tinggi. Radiasinya itu sangat dahsyat sehingga akan mematikan peralatan-peralatan elektronik, kemudian jaringan internet, jaringan kelistrikan, jaringan computerized, kemudian besi banyak yang meleleh segala macam, sehingga mobil pun misalkan nggak bisa jalan karena ada bagian besi di dalam yang meleleh gitu, spare partnya misalkan gitu loh, dan lain sebagainya. Dan mungkin kilang minyak akan ikut kebakar karena kena radiasinya kan gitu. Ada pom bensin aja kan katanya kena radiasi handphone aja bisa meledak kan gitu, apalagi ini kan gitu. Nah itu kacau kan, jadi nggak bisa dibayangkan di situ kondisinya teknologi semua kan mati. Makanya tadi disampaikan konon katanya ya sang SP ini akan muncul ya setelah munculnya itu, maksudnya gini, munculnya ini pendapat ya, ini pendapat dari beberapa ulama memang, atau beberapa ahli eskatologi. Jadi ada yang mengatakan munculnya setelah, ya setelahnya itu dalam arti dia belum dikenal dulu tapi muncul, ya kan. Sekarang kalau misalkan setelah Duhon baru muncul, kira-kira di situ kan teknologi mati semua kan, teknologi mati. Kira-kira yang ada di ujung, misalkan SP-nya adanya di Rusia, kira-kira yang ada di Indonesia bisa tahu nggak SP itu udah muncul kan gitu. Di Amerika tahu nggak SP udah muncul, ya. Nah artinya dibantahnya di situ tuh. Nah, makanya saya mengira-ngiranya gini, sebelum perang nuklir itu benar-benar terjadi, ya sesaat sebelum, ya sesaatnya mungkin beberapa waktu, misalkan entah berapa bulan atau berapa hari saya nggak tahu ya, sesaat sebelum teknologi down itu atau sebelum adanya perang nuklir itu sosok SP ini udah muncul. Karena di situ begitu muncul ke permukaan, beliau itu akan viral. Misalkan viralnya itu ya melalui TikTok misalkan, atau YouTube ya kan, atau Facebook atau LinkedIn atau macam-macam lah media sosial lainnya kan. Nah, setelah viral ya kan, justru ini pandangan narasumber ya. Ya sekali lagi kalau salah itu dari saya. Ini hanya kita kan boleh, kenapa ada ijtihad ya. Ijtihad itu kan maknanya kemampuan logika seorang muslim untuk menggali satu kebenaran yang tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran maupun hadis, itu kan ijtihad. Nah ini boleh dong kita berpendapat seperti ini. Jadi pendapat saya sebagai seorang muslim, saya kira begitu dia viral ini mulai muncul ya, nanti akan banyak penolakan, ya kan, akan banyak penolakan, ya kan, ya itu pasti. Karena saya aja membayangkannya, sosok itu orangnya tinggi besar, ya kan, ganteng udah pasti kan gitu, terus begini gitu. Nah itu bayangan orang seperti itu. Nah sehingga apa, orang kan berpikir ini mama aja bukan ini, nah kan gitu. Nah makanya kembali lagi, ketika misalkan tadi nuklir itu sudah diledakkan atau teknologinya itu sudah mati, nah itu kondisinya SP udah muncul, ya kan. Bahkan ada yang pendapat saya gini, justru kemunculan SP ini menimbulkan perang nuklir itu secara keibanya itu, pengaruhnya itu entah apanya itu langsung dahsyat banget sampai kemudian terjadi
perang nuklir atau nah ini pecah peperangan dunia. Ya, jadi kemunculannya ya saya kira nggak mungkin teknologi udah nggak ada, terus dia muncul, nah terus terkenalnya dari mana? Sementara menurut Conggo Joyoboyo, menurut berbagai macam riwayat mengatakan bahwa sosok raja ini, Pecahangun ini terkenal di mana-mana. Gitu. Nah, artinya apa? Untuk terkenal ya nggak mungkin kondisi teknologinya itu udah mati. Bagaimana mau begitunya gitu. Nah, jadi karena ada mungkin ada pergerakan-pergerakan yang mendekat atau mau berbaiat kepada sang SP, maka di situ diledakkan atau perang itu terjadi. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau yang berpendapat ya boleh saja, yang berpendapat setelah Dukhon baru muncul, ya kan boleh-boleh saja kan gitu. Ya kan, ini kan lagi namanya ijtihad gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita sebagai boleh. Ya, ini juga berdasarkan hadis sih sebenarnya. Jadi Rasulullah juga mengatakan atau menceritakan atau ya intinya mengatakan kepada umatnya dulu itu untuk supaya untuk umat itu bersiap-siap. Karena apa? Dukhon ini tadi saya baca itu umat muslim itu diusahakan jangan sampai keluar rumah, jendela-jendela itu ditutup semua, tutup selimut dan harus menyediakan makanan itu 1 tahun. Nah, berarti itu kan sangat-sangat menyeramkan, sangat-sangat pokoknya nggak bisa dibayangkan. Oleh karena itu secara logika kayak Amerika itu kan sudah membuat rumah di bawah tanah itu. Kemungkinan besar itu untuk mengantisipasi peperangan itu juga bisa juga karena dalam tanah itu negara-negara besar udah menyediakan itu sumur kayak semacam rumah lah di dalam tanah itu. Bunker. Ya bunker itu ya. Itu memang karena orang-orang itu walaupun nggak mempercayai Rasulullah, tapi sebenarnya dia percaya. Ya percaya kan? Kenapa? Kendalikan oleh iya. Percaya itu sangat mengerikan itu, ya. Jadi kalau dilihat dengan kondisi saat ini, menurut Gus Mikail itu seperti apa ini? Apakah ini memang sudah dengan tanda-tanda baik yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad maupun yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi maupun yang lain ini untuk zaman saat ini tuh sepertinya itu zaman apa ini? Apa zaman Kaulo Bendu apa zaman apa ini? Kalau Kaulo Bendu memang sudah terjadi kan, sekarang pun masih Kaulo Bendu. Maknanya yang disampaikan itu ketika itu kan kalau di hadis itu kan dijelaskan bahwa 15 bulan Ramadan ya itu akan terjadi ledakan dahsyat. Ini walau alam nih.